المخاط الناطق بقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita kembali di tempat duka ini. Setelah semalam kita di sebelah, malam ini diundang lagi kemari. Maka saya bawa teman, ya. Saya dengan beliau ini sering, cuma kadang-kadang kalau saya ke Tombi, dia ada acara lain juga, ya. Jadi Ustadz ini namanya Ustadz Ahdar, sarjana ekonomi SE. Beliau sekarang wakil kepala sekolah SMK Al-Herat Parigi. Jadi orang Al-Herat ini kakak kelas. Saya dan Ustadz Lukman satu kelas. Beliau ini kecil-kecil begini, so tua ini. Sobat santan dia. Jadi kalau di Parigi dikenal Ustadz Kalibamba. Nah ini sudah Ustadz Kalibamba. Nah, Ustadz kupu-kupu, dengarkan sebentar, siap-siap memang, ya, siap-siap memang, ya. Kalau siapkan memang air, kecil-kecil ini pedis juga, ya. Jadi saya mungkin tidak terlalu panjang, kita kasih biar dia panjang. Saya tadi malam sudah, jadi saya suruh duluan dia tadi. Sekali Bapak bilang, anak badohan dulu, ente dulu, ya baiklah, nanti dia isi sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah, takziah yang dirahmati Allah, saya hormati Bapak Kepala Desa, para desa yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara. Ini rupanya istrinya Pak Imam, ya, istrinya Pak Imam yang meninggal dunia. Sekaligus saya dengar informasi mungkin Ketua WIA, ya, sebagai orang Al-Herat, mewakili keluarga besar Al-Herat Parigi, Mautong, mengucapkan belasungkawa turut berduka cita atas meninggalnya ibu ini. Ibu siapa ya? Ibu Sarmin, Ketua WIA Ranting Desa Tombi. Semoga semua apa yang telah dia dedikasikan untuk Al-Herat, untuk agama, mudah-mudahan menjadi amal jariahnya, insyaallah, amin. Dan kita doakan semoga Pak Imam diberikan ketabahan, kesabaran, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah. Maka di mana-mana ketika seseorang meninggal dunia, apa yang dia harapkan? Seseorang meninggal dunia memang tidak membawa harta. Tak ada harta yang dibawa. Ya, tidak ada orang meninggal dunia bawa mobil, bawa pohon coklat dan lain sebagainya. Tetapi kalau manusia cerdas itu, Bapak Ibu, dia jadikanlah hartanya itu sebagai aset dia, aset untuk dia bawa ke alam kubur. Ada orang yang sampaikan kita pulang tidak membawa harta, itu keliru. Justru harta yang kita cari selama ini, ya, tidak tahu malam, tidak tahu siang, panas, dingin, banting tulang sampai banting-banting orang. Gara-gara cari doi ini, cari harta, rugi kalau kita tidak bawa sampai di alam kubur. Maka kita harus bawa harta kita. Dengan cara apa? Kita rubah bentuknya, materinya kita rubah. Yang mungkin kita punya pohon kelapa 1000 pohon. Kalau orang cerdas itu dia taruhlah 100 pohon untuk Al-Herat, untuk pendidikan agama. Saya dengar dari Pak Kepala, insya Allah akan dibuka ibtidaiyah lagi. Ya, ibtidaiyah itu Pak adalah sekolah yang pertama dibangun oleh guru tua. Ya, sekolah yang pertama. Dulu belum ada sanawiyah. Pertama-tama itu ibtidaiyah. Pelajaran-pelajaran yang sekarang ini di kepala kita ini termasuk saya itu pelajaran-pelajaran ibtidaiyah banyak. Ya, karena pada saat kita itu 0 bulan, 0 tahun, 1 tahun sampai umur kita itu 10 tahun, itu disebut dengan periode emas. Apa artinya periode emas? Otak manusia itu masih bagus, Bapak. Dia menerima pelajaran itu cepat masuk. Makanya sekarang itu ada hafiz Quran. Ya, hafiz Quran 30 juz di pesantren sama saya juga ada. Hafiz Quran. Gurunya lagi yang dari Jawa. Istrinya Pak Zikrullah, sekretaris MUI. Beliau sekarang ini
ada pergi haji, bawa jamaah. Ya. Di periode emas ini upayakanlah anak-anak kita ini bisa hafal Quran. Kenapa dikatakan at-ta'allum bis-sighar kan naqshi 'alal hajar? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allum bil kibar kan naqshi 'alal ma'. Sementara kalau belajar sudah waktu besar bagaikan menulis di atas air. Ditulis terhapus lagi, ditulis terhapus lagi, bahkan tidak tertulis. Kita sekarang ini susah Bapak-bapak Ibu-ibu. Kita sekarang ini kalau mau menghafal tidak ada. Saya apa yang saya hafal itu yang saya dapat dari ibtidaiyah. Ya, maka rugi kalau ada sekolah-sekolah al-khairat di suatu tempat itu tidak difungsikan kembali. Ayo, dorong anak-anak kita. Kenapa belajar itu Bapak? Tanggung jawab orang tua. Orang tua punya tanggung jawab pertama. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Kalau dia tidak laksanakan maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma enak-enak, ya Allah berikan saya anak, berikan saya anak. Tapi begitu diberikan anak tidak melakukan tanggung jawab terhadap anak, berdosa juga. Satu, tanggung jawab orang tua adalah memberikan nama anak yang baik. Maka sekarang ini orang belum keluar anak baru mengidam dia sudah cari buku-buku nama. Ya. Penting bapak-bapak nama itu. Nama tidak harus bahasa Arab. Yang penting maknanya bagus. Tidak harus bahasa Arab. Dulu zaman dulu orang punya nama pendek-pendek saja. Zainab, Fatimah, kalau laki-laki Ali, Husain, Muhammad. Sekarang ini susah bapak. Nama anak-anak sekarang ini Rafflesia, Bunga Lampe, apa semua itu. Ya, macam-macam. Setengah mati orang bilang. Namanya anak-anak saya sekarang ini, ya Allah. Sehingga mati disebut orang sudah campur bahasa Turki, bahasa India, bahasa Prancis. Bingung, ya? Ya terserah, yang penting bagus. Ada nama raja, hati-hati nama-nama raja. Ya? Ada nama anak ratu. Karena nama anak itu penting. Orang Barat mengatakan apalah arti sebuah nama. Itu orang Barat. Tetapi kita ini nama itu penting. Nanti kita dipanggil di absen nanti di hari kiamat Pak, di absen. Macam absen di dunia ini, mulai dipanggil satu persatu. Maju, Muhammad Nur, maju, maju semua. Maka kasih baik nama. Olehnya kita kasih nama anak. Kata Nabi SAW, kalau ada anakmu 4 orang laki-laki, harus ada salah satunya di antaranya itu pakai kasih nama Muhammad. Kalau kita punya anak laki-laki 4 orang tidak ada nama Muhammad, ini orang tua pelit. Terserah pakai nama Muhammad. Mungkin calon saya Muhammad Nur, bapak saya Muhammad Soleh, anak saya Muhammad Agil. Harus ada satu yang Muhammad. Satu Muhammad apakah? Yang kedua Ronaldinho. Nah, nomor 3 Messi. Terserah. Nomor 4 Ayu Ting Ting. Kurang kita. Yang penting ada Muhammad satu. Kalau orang nama Muhammad Pak satu, tidak boleh dia itu dimaki. Tidak boleh. Bisa nadorakat orang karena namanya. Maka orang yang nama Muhammad itu harus jaga nama. Jangan nama Muhammad baca ke botol juga. Allahu Akbar, bikin rugi nama. Ya? Muhammad narkoba. Jangan, kita jaga kita punya nama karena nama kita namanya Nabi. Nama yang paling dicintai oleh Allah. Maka kata Nabi, kasih nama anaklah Muhammad satu. Jadi dia tanya, Ustaz, saya punya anak sudah 4, tidak ada yang Muhammad. Saya bilang, bikin ulang. Bikin lagi, supaya dapat Muhammad satu. Jadi nama penting Bapak. Berikutnya, tugas tanggung jawab orang tua satu, memberikan nama anak yang baik. Itu tugas pertama. Kapan memberi anak? Memberi nama anak itu sunnahnya hari ke-7. Hari ke-7 atau hari ketiga. Hari ketiga banyak orang kasih nama anak. Beda dengan sekarang. Sekarang anak belum lahir sudah siap nama. Akhirnya masa lora. Siapkan nama anak laki-laki yang perempuan keluar. Ya, jadi hari ke-7 begitu sudah lahir anak. Siapa namanya? Belum ada nama. Nanti dikasih nama. Hari ke-7 kita upayakan. Kalau punya rezeki, ibu, bapak, kita akikah.
Akikah itu aka yaiku akikatan, artinya rambut yang baru dibawa dari dalam perut. Jadi saya kasih ingat bapak-bapak ibu-ibu, kalau anak kita belum dipotongkan kambing, jangan dikorek rambutnya, jangan dicukur, jangan dipotong-potong, kasih biar saja rambut dari dalam puru itu sampai bisa dia korek, bisa anak punya rambut ketika anak itu sudah disembelih kambingnya. Disembelih kambingnya itu baru. Jadi laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing. Ya, jadi kambing upayakan. Kenapa harus kambing? Karena Rasulullah contohkan seperti begitu. Ya, kita akikah anak, bapak, ibu. Akikah itu penting. Jangan kita bisa beli motor, bisa bangun rumah, bisa ini, tapi beli kambing saja untuk anak kita tidak mampu. Sementara anak itu adalah pemberian terbesar dari Allah. Tidak ada rahmat, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada anak. Maka ketika ada anak, cari memang kambing. Ya, kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, seorang anak yang tidak diakikah oleh orang tuanya, nanti dia tidak bisa memberikan pertolongan nanti di hari kiamat, termasuk kepada orang tuanya. Walaupun anaknya hafal Quran, anaknya ulama, tidak bisa. Ulama itu penghafal Quran. Kenapa orang banyak hafal Quran? Karena penghafal Quran jaminannya dia bisa menolong 70 orang keluarganya yang dalam neraka, bisa dia tarik. Ulama 700 orang, ulama ahli tafsir, ulama-ulama ini 700 orang bisa dia angkat dari dalam neraka, dibawa ke dalam surga. Tapi kalau anak kita tidak diakikah, tidak bisa dia tolong kita. Maka kapan waktu akikah itu Ustaz? Hari ke-7. Tidak mampu hari ke-7, hari ke-12. Tidak mampu hari ke-21. Seterusnya. Kapan kita ada rezeki sampai anak ini belum balik? Kalau anak ini sudah balik, sudah umur 15 tahun, terlepas tanggung jawab orang tua. Tinggal dipesan sama anak, nak, kau itu belum diakikah. Nanti kalau kau ada uangmu, sudah kerja, beli kambing ya. Saya sana banyak Pak. Banyak itu orang yang sudah jadi PNS, baru diakikah. Itu jadinya, ada akikah hidup, ada akikah mati. Kenapa ada akikah mati Ustaz? Kalau ada orang meninggal dunia cari kambing lagi, dikhawatirkan ini orang tidak diakikah waktu kecil, maka dia diakikah nanti meninggal. Pas dia meninggal dunia, macam istrinya Pak Imam ini. Kalau Pak Imam sempat tanya sama dia, kau diakikah tidak? Atau tidak mungkin kita tanya, kita punya nenek diakikah dulu. Pasti dia mana saya tahu, saya masih kecil. Maka menjaga kemungkinan ini, dibelikan kambing, dipotongkan akikah. Tapi kalau kita punya anak, kita sendiri yang akikah ini anak, kita sendiri yang beli kambing, dibikin lagi di rumah, meninggal dunia, tidak usah diakikah. Ya, tidak usah cari kambing. Tapi kalau mau cari kambing, bukan akikah lagi namanya. Itu cuma pengorbanan biasa. Itulah istilah akikah hidup dan akikah mati. Jadi tidak wajib. Jangan begitu ada orang meninggal cari kambing dulu. Kalau orang supra diakikah tidak usah. Ya, inilah agama kita. Ini agama yang sangat penting sekali. Jadi kewajiban orang tua kedua, mengakikah anak. Kewajiban orang tua yang ketiga adalah mengajarkan anak mengaji. Bapak, ibu, mungkin kita ini bukan ahli mengaji, tajwid kita tidak bagus. Tapi kalau Al-Fatihah, usahakan anak kita itu kita sendiri yang ajar. Kita sendiri yang ajar. Jangan sampai orang lain yang ajar Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Rukun sholat, dia dipakai terus seumur hidup. Biar orang lain yang ajar mengaji, tapi Al-Fatihah kita sendiri yang ajar. Yang keempat, ajarkan anak ilmu agama. Ilmu agama yang wajib yang mana? Ya, ilmu agama yang wajib pertama adalah ilmu tauhid. Ya, maka kalau di pesantren-pesantren diajarkan sifat 20, dilakukan lagi Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi. Itu sifat 20-nya Allah. Allah wujud, Allah yang wujud. Allah qidam, Allah yang terdahulu. Allah baqa, Allah yang hidup selama-lamanya.
20 sifat Allah, diajarkan lagi Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, itu sebagian daripada ilmu tajwid, ilmu tauhid. Ajarkan berikutnya adalah ilmu ini dan sebagainya. Maka ibtidaiyah ini perlu dihidupkan di tempat-tempat ini, khususnya mudah-mudahan kalau ibtidaiyah hidup di Tombi ini, insya Allah akan muncul kader-kader agama yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Berdoa saja, ini banyak ini kader-kader yang ada sama saya ini. Fatur termasuk kader itu. Iya, dia sudah insya Allah. Doakan mudah-mudahan dia jadi ustaz macam saya. Jadi kan kemanakan. Jadi tapi dia mau jadi ustaz juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Yang dikira biasa orang yang dilihat-lihat itu macam tidak mau jadi, ternyata jadi. Siapa kira lalu Ustaz Kalibamba ini jadi ustaz, Ustaz Lukman jadi ustaz, nakal semua lalu di sekolah ini. Oh no, ya. Tapi memang takdir Allah, Allah takdirkan itu macam-macam, Pak. Ya, Ustaz Iwan, semuanya. Ya, kita ini bukan harus jadi pesantren itu jadi ustaz. Tidak. Pesantren itu sekarang lebih modern, Pak. Ya. Ini untuk orang-orang, alhamdulillah pesantren sekarang sudah dilirik, Pak. Alhamdulillah pesantren saya Ponpes Kiai Damar kemarin bulan lalu itu juara 1 Liga Santri main bola. Kenapa juga punya juara 1? Karena saya punya santri-santri dari Tombi yang jago main bola. Mana itu nama Axel ya? Oh jago itu. Sampai DPK sampai ya Allah. Saya tahu papanya semua pulang, ya. Ada yang dari Turun Bulu, nah itu yang pegang ini. Pemain bola semua. Alhamdulillah juara 1, Pak. Mewakili Parigi Motong ke tingkat provinsi. Ini sampai ke nasional. Doakan saja mudah-mudahan orang injak GBK, Gelora Bung Karno. Amin. Ya rabbal alamin. Insya Allah. Jadi pesantren ke Ponpes Kiai Damar itu banyak pemain bola, ya banyak. Jadi pesantren itu yang ini piala kasat, piala kepala staf angkatan darat. Saya sudah dijanjikan 3 orang. 3 orang Ustadz siapkan untuk dilamar, untuk dimasukkan menjadi tamtama TNI. Anak santri sekarang lagi dilirik. Jangan kira anak santri itu cuma jadi Ustadz. Itu Witan Sulaiman, tahu Witan Sulaiman pemain timnas itu tamatan pesantren. Gawangnya itu tamatan pesantren, semua tamatan pesantren. Jadi jangan kira itu pendidikan agama luar biasa sekarang, Bapak-bapak. Maka kalau ada anak-anaknya di pesantren, ya, kalau tidak bisa, ya minimal itu tidak iya. Kasih masuk itu tidak iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya kalau anak punya pendidikan agama? Saya sudah status di tadi, status di FB, mungkin ada yang baca. Kita ini Bapak, yang mendoakan kita ini, orang yang sangat cinta sama kita ini ada 4. Pertama orang tua kita. Yang kedua saudara-saudara kita. Yang ketiga istri atau suami kita. Dan yang keempat anak-anak kita. Dari 4 ini, dari 4 golongan ini orang tua. Orang tua tidak bakal lama hidupnya. Mungkin dia yang akan mendahului kita. Orang tua kita mungkin meninggal dunia lebih dulu dari kita. Kemudian saudara-saudara kita, dia mungkin sibuk dengan urusan keluarganya sendiri, dia lupa mendoakan kita. Kemudian yang ketiga adalah istri atau suami kita. Kalau masih dalam ikatan rumah tangga, tapi kalau tiba-tiba cerai, hilang doa kita. Tapi ada satu golongan yang akan mengingat kita di tengah orang sudah lupa semua. Orang sudah lupakan kita. Cuma ada satu yang senantiasa mendoakan kita. Siapa? Anak kita. Maka anak adalah aset terbesar orang tua. Rugi orang tua kalau punya anak tidak bisa doakan dia. Kasih tahu sama anak, nah kalau kau nanti besar, Papa tidak minta kau jadi pejabat, jadi orang kaya, tapi Bapak minta kau doakan Papa, doakan mamamu. Inilah aset kita Bapak-bapak. Mudah-mudahan kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga di Tombi ini nanti akan hadir kader-kader yang punya agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Karena saya sudah habis satu suara Bapak. Saya tadi sebelum kemari maulid lagi di masjid sana di Al-Herat. Kita kasih Ustaz Kalibamba dulu ya.
Karena dia belum muncul di Tombi ini, ya kita kasih dia lagi dulu. Saya akhiri akhirul kalam, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.